Halo semuanya, selamat datang dalam video penjelasan atau tutorial Odoo Demo pada modul inventory sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan. Saat ini, kita sedang melihat halaman inventory overview pada sistem Odoo yang merupakan pusat kendali operasional gudang kita. Di sini, aktivitas dibagi menjadi beberapa kartu utama. Pertama, terdapat bagian receipts yang mencatat barang masuk. Masuk bagian receipts, kita dapat melihat daftar dokumen penerimaan barang secara rinci. Dalam tabel ini, kolom reference menampilkan nomor unik transaksi seperti WHIN untuk memudahkan pelacakan. Kita juga bisa melihat kolom kontak untuk mengetahui pemasok mana yang mengirim barang, serta schedule date yang menunjukkan batas waktu penerimaan. Perhatikan indikator warna pada tanggal. Tulisan merah bertanda last year menunjukkan keterlambatan yang sangat lama. Sementara tulisan kuning bertanda today berarti jadwalnya adalah hari ini. Terakhir, perhatikan kolom status. Dokumen dengan status ready berarti barang sudah siap divalidasi untuk masuk ke stok gudang. Sedangkan status draft berarti dokumen tersebut masih dalam tahap pengonsepan dan belum dikonfirmasi. Selanjutnya, kita dapat mengklik salah satu nomor unik transaksi pada bagian receipts. Contoh nomor transaksi WHIN 000005 ini. Di bagian atas, sistem menyajikan alur kerja dokumen yang dimulai dari status draft, lalu berpindah ke status ready, hingga berakhir di done saat proses selesai. Pada tab operations, kita dapat melihat rincian barang yang akan diterima, yaitu produk office lamp dengan jumlah permintaan sebanyak 50 unit. Di sini, petugas gudang memiliki beberapa opsi tindakan. Tombol Marks as to do digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa dokumen ini siap dikerjakan. Sedangkan tombol Validate berfungsi untuk membekukan masuknya barang ke stok secara permanen setelah pemeriksaan fisik selesai. Jadi, jika terjadi kesalahan, tersedia juga tombol Cancel untuk membatalkan transaksi atau Return untuk proses pengembalian barang. Melalui detail ini, manajemen gudang dapat memastikan bahwa setiap barang yang masuk tercatat dengan akurasi tinggi, lengkap dengan informasi pengirim dan jadwal penerimaan yang tepat. Kembali pada halaman inventory overview. Selanjutnya, pada bagian delivery orders, kita melihat ada 18 pesanan pengiriman yang harus diproses. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat 17 pengiriman yang berstatus late atau terlambat. Sehingga bagian ini harus menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan. Pada tampilan delivery orders ini, setiap dokumen ditandai dengan referensi WH out yang mengindikasikan barang keluar dari gudang menuju pelanggan, seperti Gemini Furniture atau Wood Corner. Fokus utama kita di sini adalah kolom schedule day, di mana banyak transaksi menunjukkan status keterlambatan hingga 1 tahun lalu, yang ditandai dengan teks berwarna merah. Selain itu, kita juga harus memantau kolom status untuk memahami alur kerja. Status waiting berarti pengiriman masih menunggu ketersediaan stok atau proses lain. Status ready menandakan barang sudah siap dikemas dan dikirim. Sementara status done menunjukkan bahwa transaksi telah berhasil diselesaikan. Masuk ke dalam bagian manufacturing. Setiap perintah kerja ditandai dengan kode referensi WHMO. Kolom start memberikan informasi krusial mengenai jadwal mulai produksi. Kita dapat melihat beberapa pesanan yang terjadwal last year yang berarti sudah sangat terlambat, serta beberapa pesanan yang dijadwalkan untuk today dan tomorrow. Salah satu fitur cerdas di sini adalah kolom ketersediaan komponen atau komponen status, di mana indikator hijau yaitu available menunjukkan semua bahan baku sudah siap. Sementara indikator merah yaitu not available memperingatkan kita bahwa proses produksi belum bisa dimulai karena kekurangan bahan. Terakhir, kolom state membagi kemajuan kerja menjadi beberapa tahap.
Draft untuk rencana awal, confirm untuk pesanan yang sudah disetujui dan siap diproduksi, serta done untuk produk yang telah selesai dibuat dan siap dimasukkan ke stok barang jadi. Masuk ke dalam bagian post orders. Saat ini belum ada pengiriman aktif yang terhubung langsung dengan point of sale karena sistem memberikan saran untuk mengotomatisasikannya melalui pesanan penjualan atau sales orders. Odoo memfasilitasi integrasi penuh dengan perangkat pemindai barcode untuk mempercepat proses ini, yang membantu mengurangi pesanan tertunda melalui fitur reservasi stok otomatis dan manajemen lokasi gudang yang cerdas. Jika operasional retail kita sudah berjalan, semua transaksi kasir yang memerlukan pengiriman barang akan muncul di sini, memungkinkan tim gudang untuk memproses pesanan konsumen akhir dengan kecepatan dan akurasi yang sama tingginya dengan pesanan grosir. Tahap krusial selanjutnya dalam menjaga akurasi gudang adalah melakukan physical inventory atau opnam stok secara berkala. Pada tampilan ini, kita dapat melihat daftar seluruh produk beserta jumlah unit yang tercatat di sistem pada kolom on hand. Petugas gudang akan melakukan pengecekan fisik dan memasukkan jumlah yang sebenarnya ditemukan di lapangan ke dalam kolom counted. Jika terdapat selisih, sistem akan secara otomatis menghitungnya di kolom difference, sehingga kita bisa segera mengidentifikasi adanya kehilangan barang atau kesalahan input data. Melalui fitur history, kita juga dapat melacak rekam jejak pergerakan barang tersebut di masa lalu untuk mencari penyebab perbedaan stok. Setelah semua data terverifikasi, cukup klik tombol Apply All di pojok kiri atas untuk menyelaraskan jumlah stok di sistem dengan kondisi fisik yang ada di gudang, memastikan laporan inventaris perusahaan tetap valid dan dapat dipercaya. Tahap operasional selanjutnya yang perlu kita pahami adalah scrap orders. Menu ini memiliki kegunaan utama untuk mengeluarkan produk dari stok aktif jika barang tersebut ditemukan dalam kondisi rusak, kadaluarsa, atau tidak layak jual. Dalam membuat dokumen scrap, produk tersebut akan dipindahkan secara administratif ke lokasi khusus atau scrap location, sehingga tidak lagi dihitung sebagai stok yang tersedia untuk dijual atau diproduksi. Namun, tetap tercatat dalam sejarah perusahaan untuk keperluan audit dan pelaporan kerugian. Mengenai tampilan pada dashboard yang tampak kosong atau tidak menunjukkan data apapun, hal ini dikarenakan sistem saat ini belum memiliki catatan transaksi barang yang rusak yang dibuat atau dikonfirmasi. Pesan scrap products dengan ilustrasi dokumen tersenyum tersebut merupakan tampilan standar Odoo saat sebuah modul masih kosong. Ini menandakan bahwa performa kualitas barang kita saat ini tercatat sempurna di sistem, atau memang belum ada petugas yang menginput laporan kerusakan barang ke dalam tabel ini. Setelah memastikan akurasi stok melalui audit fisik, kita harus memastikan keberlangsungan stok tersebut melalui menu replenishment. Di halaman ini, sistem Odoo secara cerdas memberikan peringatan jika stok produk tersebut akan habis atau berada di bawah level aman. Perhatikan kolom forecast. Angka negatif seperti -10 menunjukkan bahwa kita akan kekurangan stok jika tidak segera melakukan pengadaan. Sistem secara otomatis menghitung jumlah yang disarankan untuk dibeli pada kolom to order berdasarkan rute pembelian yang telah ditetapkan. Setelah mengelola berbagai operasional gudang, kini kita beralih ke menu products yang merupakan basis data utama seluruh barang yang kita miliki. Pada tampilan Kanban ini, kita disuguhkan katalog visual yang memudahkan identifikasi produk secara cepat. Mulai dari furniture seperti cabinet with doors hingga item kecil seperti bowl. Setiap kartu produk menampilkan informasi krusial secara ringkas, yaitu harga jual atau price, serta jumlah stok yang tersedia saat ini atau on hand.
Seringkali satu jenis produk memiliki beragam pilihan bagi pelanggan. Dan disinilah menu produk varians berperan penting. Sebagai contoh, kita dapat melihat pada produk customizable yang memiliki varian warna, seperti warna putih atau hitam, serta pilihan kaki meja yang dikustomisasi. Sistem secara otomatis memisahkan setiap kombinasi ini sebagai entitas stok yang berbeda, lengkap dengan internal reference, sales price, dan biaya kos masing-masing. Dengan tampilan ini, kita bisa memantau secara spesifik jumlah on-hand dan forecasted untuk setiap varian. Misalnya, kita mengetahui stok meja putih tersedia 65 unit, sementara meja hitam ada 70 unit. Manajemen varian yang mendetail ini memastikan tim penjualan memberikan informasi ketersediaan yang akurat kepada pelanggan dan membantu tim gudang dalam melakukan pengembalian barang yang lebih presisi sesuai spesifikasi yang dipesan. Untuk produk yang membutuhkan tingkat pengawasan tinggi, kita menggunakan fitur pelacakan lots dan serial numbers. Pada tampilan ini, setiap unit atau kelompok barang diberikan identitas unik yang memungkinkan kita melacak riwayatnya secara spesifik, mulai dari waktu pembuatan hingga tujuan pengirimannya. Sebagai contoh, kita dapat melihat berbagai nomor seri untuk produk seperti drawer atau printer yang tercatat secara kronologis lengkap dengan informasi perusahaan dan aktivitas terkaitnya. Fitur ini sangat krusial untuk manajemen kualitas dan proses klaim garansi, karena memungkinkan tim gudang untuk mengidentifikasi dengan tepat produk mana yang keluar dan masuk berdasarkan kode uniknya. Dengan sistem penomoran yang rapi ini, resiko kesalahan dalam pengelolaan barang-barang bernilai tinggi atau barang dengan masa kadaluarsa dapat diminimalisir secara signifikan. Untuk transparansi operasional yang maksimal, kita memiliki menu Moves History yang mencatat setiap perpindahan barang di dalam sistem secara kronologis. Halaman ini berfungsi sebagai buku besar inventaris, di mana setiap baris menunjukkan detail kapan pergerakan terjadi, referensi dokumen terkait, hingga lokasi asal dan tujuan barang tersebut. Misalnya, kita dapat melacak barang yang berpindah dari lokasi inventory adjustment ke WH stock, atau produk yang keluar dari WH stock menuju customers. Setiap entry juga mencantumkan jumlah kuantitas yang dipindahkan, serta status akhirnya, seperti done, untuk pergerakan yang telah tervalidasi. Untuk mengevaluasi kinerja gudang secara makro, kita dapat menggunakan fitur Moves Analysis. Halaman ini menyajikan data statik yang sangat mendalam mengenai volume aktivitas gudang kita dari waktu ke waktu. Dalam tampilan tabel pivot ini, kita dapat melihat total kuantitas barang yang diproses, yang dikelompokkan berdasarkan jenis operasional, seperti delivery orders dan manufacturing. Sebagai contoh, sistem mencatat total pergerakan sebanyak 7.183 unit dari 88 transaksi yang berbeda. Data ini juga dirinci secara bulanan, mulai dari Januari 2024 hingga Januari 2026. Sehingga manajemen dapat dengan mudah mengidentifikasi tren fluktuasi stok atau periode sibuk tahunan. Dengan kemampuan untuk menyisipkan data ini langsung ke dalam spreadsheet atau mengekspornya, tim analis dapat melakukan proyeksi kebutuhan gudang di masa depan dengan jauh lebih akurat, memastikan kapasitas penyimpanan dan tenaga kerja selalu optimal sesuai beban kerja yang ada. Demikianlah pembahasan lengkap mengenai sistem manajemen inventaris Odoo, mulai dari ringkasan operasional di dashboard utama, pemrosesan barang masuk dan keluar, hingga analisis data pergerakan stok yang mendalam. Kita telah melihat bagaimana sistem ini mengintegrasikan seluruh aspek gudang, termasuk manufaktur, audit stok fisik, pengisian kembali otomatis, hingga pelacakan nomor seri yang presisi. Dengan memanfaatkan data real time dan laporan analisis yang akurat, kita kini memiliki kendali penuh untuk meminimalkan keterlambatan
dan mengoptimalkan aset perusahaan secara efisien. Terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.